Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, hari ini kita bertemu di pembelajaran korespondensi. Bertemu lagi dengan saya yaitu Bu Susi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian telepon dan apa saja telepon itu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah etika penanganan telepon dan langkah-langkah pelayanan telepon berbahasa Indonesia. Saat melakukan proses telepon, yaitu telepon masuk atau telepon keluar sendiri, itu dengan situasi apapun, kita tidak boleh terpengaruh, kita tidak boleh marah-marah. Yang boleh kita lakukan hanya bersabar dan selalu profesional, yaitu dengan melihat apakah situasi tersebut bisa kita kendalikan dengan mudah. Etika bertelepon sendiri ada dua, yaitu etika bertelepon secara umum dan etika bertelepon secara khusus. Etika bertelepon secara umum. Yang pertama, itu ada mengangkat dengan segera bila telepon berdering. Jadi, ketika telepon berdering, tidak boleh dari 3 kali harus sudah diangkat. Kedua, memperkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. Jadi, telepon masuk ataupun telepon keluar, itu kalian harus menyebutkan diri sendiri. Oke, selamat pagi. Dengan Susi di sini ada yang bisa saya bantu kalau menerima telepon. Kalau untuk telepon keluar, kalian bisa, selamat pagi, saya dengan Susi. Apakah saya bisa berbicara dengan Bapak siapa? Nomor 3, penggunaan bahasa yang formal, baik, sopan, dan tepat. Jadi tidak boleh marah-marah, tidak boleh bentak-bentak, harus menggunakan bahasa yang sopan. Walaupun kita tidak tahu ya di sana itu berbicara lebih muda atau lebih tua. Kita harus berbicara dengan sopan. Nomor 4 yaitu menyapa penelepon dengan sebutan ibu atau bapak. Jadi kalau biasanya di mall kita disebut kakak, di sini di telepon itu kita harus menyebut ibu atau bapak. Jadi tidak berpengaruh umur, usia atau apapun, kita harus menyebutnya dengan ibu atau bapak. Nomor 5, berbicara dengan jelas, ramah dan menyenangkan. Nomor 6, bertanya dengan bijaksana. Bertanya jangan langsung marah-marah ya. 7. Mencatat pesan atau pembicaraan. Dan nomor 8, mengucapkan terima kasih dan salam pada bagian akhir pembicaraan. Jadi ini telepon masuk ataupun telepon keluar ya. Jangan lupa mengucapkan terima kasih atas waktunya atau terima kasih selamat siang gitu. Nomor 9, meletakkan genggam telepon dengan pelan. Jadi jangan langsung ditutup dengan keras, harus pelan-pelan. Kalau tadi kita berbicara etika bertelepon secara umum, nah sekarang kita akan membahas tentang etika bertelepon secara khusus. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang resmi, terutama kepada orang yang belum akrab atau belum mengetahui identitasnya. Kedua, tidak berbicara dengan orang lain selagi menelpon. Ketiga, tidak berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Dan nomor 4, berbicara tidak terlalu banyak atau basa-basi. Nah, nomor 5, tidak berbicara dengan nada kasar, apalagi membentak. Nomor 6, janganlah berbicara dengan nada memerintah. Ketujuh, jangan membiarkan telepon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan, hanya pendengaran musik. Jadi biasanya untuk menunggu ini 5-10 menit itu sudah terlalu lama ya. Jangan sampai menunggu waktu dengan terlalu lama ketika menyambungkan telepon. Nomor 8, nada dan intonasi berbicara tidak terkesan malas atau tidak ramah. Nah, yang terakhir adalah sampaikan pesan kepada orang yang dituju si penelepon. Hambatan hubungan telepon. Hambatan hubungan telepon itu terdiri menjadi dua. Yang pertama adalah faktor kondisi fisik peralatan telepon, dan yang kedua adalah faktor pengguna atau pemakainya.
Faktor dari kondisi fisik penelepon itu biasanya terdiri dari suara yang tidak jelas, suara hilang timbul, suara tiba-tiba mengecil, saat memutar atau menekan nomor telepon tidak terdengar nada kontak, tidak terdengar nada sambung, atau kadang itu tiba-tiba sambungan terputus di saat percakapan berlangsung. Itu adalah salah satu tergolong dari kondisi fisik peralatan telepon. Sedangkan faktor pengguna atau pemakai itu biasanya berbicara, berdecak, atau sambil makan. Berbicara, menonton, dan tidak jelas pengucapannya. Berbicara terlalu cepat, meninggalkan telepon sambil berbicara kepada orang lain, berbicara sambil bersenda gurau, berbicara sambil kepala bergeleng ke kanan dan ke kiri, itu juga berpengaruh. Berbicara dengan desah nafas terdengar, detak ganggang telepon terlalu ke arah atau ke bawah. Peralatan hubungan telepon. Peralatan telepon itu ada beberapa ya. Kan telepon itu ada menerima telepon atau telepon masuk dan panggilan telepon atau telepon keluar. Nah, peralatannya juga ada beberapa yang berbeda. Yuk kita cek satu persatu. Untuk peralatan menerima telepon atau telepon masuk, itu yang pertama, pesawat telepon, kalender meja. Ini kalender ini berguna untuk melihat tanggal berapa telepon itu masuk. Ketiga, jam dinding. Jam dinding ini gunanya untuk melihat jam berapa si penelpon. Nah, keempat adalah alat tulis. Alat tulis ini berupa ballpoint atau pensil. Dan nomor 5, lembar pesan telepon atau LPT. Nanti di slide selanjutnya akan saya berikan contoh. Dan nomor 6, block note. Block note ini juga akan saya berikan contoh di slide selanjutnya. Daftar nomor telepon ekstensi internal. Jadi ekstensi ini biasanya digunakan ketika ada penelepon yang minta dihubungkan ke bagian-bagian tertentu, ke pimpinan, ke pegawaian, atau kemanapun. Dan nomor 8 terakhir, buku daftar telepon masuk. Sedangkan untuk peralatan panggilan telepon atau telepon keluar, yang pertama, nomor telepon yang dituju. Jadi di sini harus ada nomor yang sudah lengkap dan benar-benar diteliti apakah sudah benar nomornya. Kedua, peralatan tulis seperti ballpoint atau pensil. Yang ketiga adalah block note. Block note ini gunanya untuk mencatat pesan penting yang akan disampaikan. Di sini ada contoh dari LPT atau lembar pesan telepon. Nah, di atas sendiri itu sudah ada tulisannya lembar pesan telepon. Di baris kedua itu ada untuk. Jadi untuk ini itu si penelepon tadi itu mencari siapa? Pimpinan kah, departemen kepegawaian kah, atau pemasaran? Nah, di sini juga ada departemen kalau memang ada departemen atau memang perusahaan yang besar. Kalau memang perusahaan kecil tidak perlu ditulis, hanya ditulis untuk Pak Siono atau Pak siapa. Nah, tanggal dan waktu inilah gunanya jam dinding dan tanggal kalender tadi. Nah, ini digunakan kapan si penelepon itu, tanggal berapa dan jam berapa. Nah, garis ketiga itu ada dari perusahaan telepon. Nah, dari ini itu siapa? Namanya. Nama si penelepon, perusahaannya, dan kalau ada teleponnya itu berapa kalau memang minta dihubungi kembali. Garis keempat, ini ada isi pesan. Isi pesan ini harus ditulis dengan lengkap ya. Apa keperluan dari si penelpon tadi? Apakah ada ajuan rapat atau memang bagaimana? Jadi di sini harus ditulis dengan lengkap. Nah, di selanjutnya ini ada di garis selanjutnya itu ada keterangan. Tadi itu minta mohon telepon kembali, teleponnya penting, akan telepon kembali atau hanya menelpon. Jadi dia meninggalkan pesannya apa? Ingin menelpon kembali, tolong ya ditelepon kembali. Mungkin si penelpon berbicara begitu. Dan jangan lupa diterima oleh siapa? Ini nama kalian yang menerima telepon.
Gambar sebelah kiri ini adalah contoh dari block note. Block note ini digunakan untuk mencatat pesan-pesan penting dari si penelpon atau saat kita akan menelpon. Ada tanggal berapa telepon itu akan diterima atau akan kita keluarkan. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menerima telepon. Yang pertama, mengangkat gagang telepon dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang alat tulis serta lembar telepon yaitu LPT untuk mencatat hal yang penting. Kedua, menyampaikan salam seperti selamat pagi, selamat siang, dan menyapa telepon dengan sebutan Bapak atau Ibu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Seperti itu. Ketiga, menyebutkan identitas diri kantor atau perusahaan. Jadi kita, selamat pagi Bapak Ibu, saya Susi Susanti dari kantor perkantoran satu perkantoran. Nah, seperti itu contohnya. Keempat, catat hal-hal penting dalam lembar LPT. Kelima, jika penelpon kurang jelas, jangan sampai menyebutkan kata apa, hah, he, karena hal itu tidak sopan dilakukan di media telepon. Sebaiknya mohon kepada penelpon untuk mengulangi maksud yang pesannya. Contohnya, mohon maaf Bapak atau Ibu, saya konfirmasi ulang apakah benar. Nah, itu bisa mengkonfirmasi ulang pesan atau mohon maaf Ibu bisa diulangi. Nah, kayak gitu. Jadi, jangan langsung, apa Bu, saya nggak dengar, bisa diulangi. Itu perkataan yang tidak sopan. Nomor 6, jika penelpon belum menyebutkan identitas, maka mintalah sebut identitasnya. Mohon maaf Ibu, saya boleh tahu nama Bapak Ibu? Atau mohon maaf, saya berbicara dengan Bapak siapa? Atau Ibu siapa? Nomor 7, usahakan menerima telepon dengan bersemangat walaupun pekerjaan sedang menumpuk. 8, jika penelpon marah-marah mengadu sebagai penerima telepon, kita sebagai penerima telepon tidak diperbolehkan ikut marah, harus bersabar dan tenang menangani situasi tersebut. Kesembilan, menjawab pertanyaan dengan jelas, singkat, dan padat, jadi tidak berbelit-belit dan basa-basi. Kesepuluh, menyebutkan nama penelpon dengan tepat, tidak boleh keliru. Jadi tadi kan sudah tanya nih namanya siapa. Lah nanti di telepon selanjutnya itu seterusnya kalian bisa menyebut nama Bapak siapa? Bapak Sukirno. Baik Bapak Sukirno, jangan keliru Bapak Sukiro lah. Jangan sampai keliru untuk menyebutkan nama si penelepon. Berikut adalah kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Nah, kata-kata yang tidak boleh diucapkan adalah halo. Nah, halo ini bisa kalian ganti menjadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Dan he, ha, atau apa itu bisa kalian ganti dengan maaf ibu atau bapak, mohon diulangi. Ini siapa? Boleh saja, boleh saya tahu nama bapak atau ibu? Diganti seperti itu. Terus ini ada beberapa, jadi kayak tunggu, ketika tunggu ini kan bahasanya si telepon minta disambungkan ke pimpinan, ada kan gitu. Nah, di sini nggak boleh kalian bicara langsung tunggu, mohon ditunggu Bapak Ibu, saya akan sambungkan kepada pimpinan atau bisa dapat Ibu menunggu sebentar. Nah, jadi kata tunggu tadi itu diganti seperti tadi, mohon ditunggu, akan saya sambungkan kepada pimpinan, atau bisa juga kalian ganti, bisakah, dapatkah Ibu atau Bapak menunggu sebentar, akan saya sambungkan. Berikut adalah tata cara menerima telepon yang baik. Yang pertama, begitu telepon berdering dengan nada dering satu kali, berarti telepon dari luar perusahaan. Jika dua kali, berarti intercom lokal. Petugas di dekat pesawat telepon harus segera mengangkat. Jangan biarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Kedua, angkat telepon dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang alat tulis atau blok note. Ketiga, menjawab telepon hendaknya singkat, jelas, dan sopan. Ucapkan salam, misalnya,
RS Era Merdeka, selamat pagi. Dengan Vika, ada yang bisa saya bantu? Hindari menggunakan kata halo yang tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, karena menghindari miskomunikasi. Bila intercom lokal, maka disebutkan unit penerima terlebih dahulu, baru nama penerima telepon. Keempat, mencatat segala pesan telepon. Kelima, jika memerlukan komunikasi dengan pihak atau unit lain, sambungkan dengan extension sesuai yang dicari. Bila perlu, penerima dapat meminta telepon agar mengeja kata-kata asing atau nama yang sulit. Ketujuh, nomor-nomor telepon atau angka-angka dan pesan-pesan penting harus diulang agar dicek kebenarannya. Jadi, kalau si penelpon minta, andaikan meminta rapat, meminta pertemuan rapat tanggal berapa, pukul berapa, harus kalian konfirmasi ulang. Mohon maaf Ibu, saya konfirmasi ulang untuk pesannya. Pesannya adalah Bapak meminta rapat di tanggal ini, jam ini, di hotel ini. Harus kalian perjelas lagi. Dan yang terakhir, menelepon telepon setelah penelepon memutuskan hubungan terlebih dahulu. Nah, ketika kalian menerima telepon, jangan sampai kalian menutup telepon terlebih dahulu dari si penelpon. Biarkan penelpon menutup terlebih dahulu, baru kalian. Ketika kalian sudah menunggu lama, ternyata gak ditutup nih. Kalian bisa, ada yang bisa saya bantu lagi, Ibu? Nah, jadi kalian ulangi, apakah ada yang bisa dibantu lagi? Oh tidak, mungkin di sana bisa ditutup. Baru kalian tutuplah telepon. Kalau tadi kita menjelaskan tentang cara menerima telepon, sekarang kita akan bahas tentang tata cara menangani telepon keluar. Telepon keluar ini berarti kita menelepon keluar. Oke, yang pertama, sebelum menghubungi nomor telepon yang diinginkan, hendaknya telepon mencari atau mencocokkan dengan buku telepon. Jadi, penelpon ini harus mencocokkan apakah nomor yang diberikan ini sudah benar. Kedua, mencatat semua pokok permasalahan yang akan disampaikan di sebuah blok note. Jadi, pesan yang disampaikan tadi ditulis di blok note yang sudah kita pelajari tadi. Ketiga, jika salah sambung, hendaknya segera meminta maaf. Keempat, jika hubungan sudah tersambung, penelepon harus segera memperkenalkan diri dan menyatakan maksud penelepon. Jadi, kalau bisa, kalau kalian menelepon keluar, jangan sampai ada si penerima tanya, mohon maaf Bapak dengan siapa? Terlebih dahulu kalian harus memperkenalkan diri. Dan yang terakhir, bila selesai hendaknya berbicara ucapkan terima kasih, letakkan ganggang dengan baik, jangan keras-keras. Jadi ketika sudah berbicara maksudnya sudah tersampaikan, baik terima kasih sudah mengganggu waktunya, atau terima kasih sudah ditutup langsung. Jangan menunggu menerima telepon ditutup ya, karena kita sudah menerima telepon, kita sedang menelepon, jadi kita harus menutup terlebih dahulu. Tapi ketika kita menerima telepon, kita harus menunggu si penelepon menutup terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mempelajari pembelajaran hari ini dan pembelajaran sebelumnya tentang menangani telepon, karena hari Rabu besok kita akan bertatap muka. Oke, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.